semua diberkati, amin. Amin. Kita tenangkan pikiran kita
1, 2. Oke, 1, 2. Ya, oke. Aman. Oke, shalom bagi kita semua. Shalom. 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 Apa kabar saudara-saudari? Luar biasa. Apakah capek dari Desa Payung? Masih ada masih ada tersisa lelahnya yang naik kereta, yang naik bus, yang berdempetan. Apakah masih ada capeknya? Apakah Bapak Budi masih capek kalau mobil itu masih terasa? Haleluya, kita bersyukur siang hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan, karena saudara ketahuilah di luar sana masih banyak orang yang tidak bisa beribadah. Dan kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah memuji, memuliakan Tuhan, menaikkan setiap pujian kita, bersuka cita, bertepuk tangan, melompat, memuliakan Tuhan. Kita bersyukur untuk itu. Dan saudara mari kita syukuri berkat Tuhan bagi gereja kita. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di depan ini ada beberapa yang kelihatannya seperti yang saya pegang ini. Ada 2 mikrofon yang wireless ya, ada 2. Dan ada 2 mikrofon yang pakai wire 2. Dan ini semua berkat Tuhan. Kita nggak perlu susah payah diterima, kita nggak perlu susah payah mencari uang untuk membeli ini. Cuma sebenarnya dari sini bayar yang besar kali, kayak bulog ini kemudian ada di sana kakak lagi aku macam-macam lagi perlengkapan ini saya juga tidak mengerti. Dan ada 2 kipas tapi belum kipas karena sepertinya sih susah itu ya dirangkai ya, karena dia kipasnya dirangkai. Ada 2 kipas yang diberikan kepada gereja kita. Puji Tuhan, semoga kipas itu lebih menyejukkan kita beribadah. Puji Tuhan itu. Nah, mari syukuri berkat Tuhan bagi gereja kita. Bapak Ibu saudara-saudari dalam nama Tuhan, saya punya isu hati pada kita semua. Ada pertanyaan. Coba baca pikiran saya, baca hati saya. Kira-kira saya ini mau menyampaikan salah satu tokoh Alkitab yang akan kita teladani. Kira-kira tokoh Alkitab siapa yang akan saya paparkan? Coba buang manggis. Daud. Abraham. Sekali aja ya, boleh menjawab. Abraham. Abraham jawab. Musa salah. Nah, bisa nih. Daniel. Lu salah, Daniel salah. Ada lagi? Yang mencoba, tebak-tebak buang manggis. Laki-laki dia. Salah. Oke, sudah menyerah. Tidak ada lagi yang mencoba. Gak salah mencoba ya. Siapa kira-kira? Salah. Salah.
Salah. Lanjutkan. Tadi itu salah. Nah, kita tambahkan 1, 2, 1. Kitab, ini HP. Berapa? Ratapan ada 5. 20. Oke. Baik. Nanti ada lagi. Ada rempong kuat ya. Rahasia ucapan syukur Nabi Yeremia. Itu tema kita. Rahasia ucapan syukur Nabi Yeremia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Tuhan berkata bahwa kita harus mengucap syukur. Bukan ketika kita hanya mendapat berkat kita mengucap syukur, tapi dalam segala hal, dalam segala situasi kita harus mengucap syukur. Saudara, di siang hari ini, kenapa Diza? Tadi udah 1 ya, nanti lagi. Kita diambil ini, nanti lagi di situ ya. Jangan nangis. Oke, baik. Siang hari ini saya mau ajak saudara-saudara melihat tokoh Alkitab yang bernama Yeremia. Kita mau lihat bagaimana keadaan, seperti apa yang dialami oleh Nabi Yeremia. Mari buka Alkitab, ini banyak membaca. Mari buka Alkitab kita. Saya bagikan. Mana ada ratapan. Nanti Yeskiel baca buka ratapan 1 ayat 5. Ratapan 1 ayat 5. Darni buka ratapan 1 ayat 20C. 20C di luar. 2 ayat dulu. Yeskiel ratapan 1 ayat 5 ya, bukan Yeskiel 1 ayat 5 ya. Ratapan 1 ayat 5 dan ini ratapan 1 ayat 20C. Ratapan 1 ayat 5. Ini Tuhan, lawan-lawan yang berkeringat. Khususnya berbahagialah, sungguh Tuhan memandang beranak, karena banyak pelanggarannya. Anak-anaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Di luar, dan di luar. Peraturan itu didasarkan oleh manusia dalam rumah oleh apa? Lanjut, Fani, ratapan 2 ayat 5. Ani, sama-sama Ni ya. Ratapan 2 ayat 21. Saudara perhatikan setiap
di rumahku oleh penyakit sampar, keturunanku dibinasakan oleh pedang, semua prajurit-prajuritnya pada mati, semua penduduk Israel pada mati, dan semua itu adalah hal-hal yang tidak menyenangkan. Lalu ratapan 3 ayat 15 sampai 17 yang dibaca oleh Bidan, dia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipun. Saudara tahu ipun? Saudara tahu ayam? Ayam itu ada apanya yang pahit? Pedu. Pahit nggak? Pernah nggak makan dulu? Bapak saya mau itu ditelan yang bulat-bulat itu, tapi jangan sampai pecah karena pahit sekali. Aku nggak tahu rasanya. Pahit sekali. Ibu pedu itu pahit. Kalau ikan aja kita beli, waktu dipotong kena pedunya, itu ikannya jadi pahit. Itulah. Jadi ratapan ini, Yeremia ini kenyang dengan kepahitan. Gak ada enak-enaknya di hidup. Mengikut Tuhan, melayani Tuhan penuh dengan kepahitan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan pergumulan. Saudara pernah gak ayat ini tadi, ayat ratapan ini tadi, aku lupa akan kebahagiaan. Dia udah lupa gimana rasanya. Karena gak pernah dalam setiap hari, gak pernah kita rasanya bahagia, bersuka cita. Karena setiap hari ada masalah, gak siap-siap, bentar-bentar. Saudara pernah gak lupa bahagia? Saya rasa seberapa beratnya beban hidup kita gak pernah seperti ini. Lupa bahagia, lupa bahagia. Yeremia sampai mengalami seperti itu. Dia lupa apa itu namanya bahagia. Mari kita baca ratapan 4 ayat 9 sampai 10. Dibaca oleh Paulus. Paulus, ratapan 4 ayat 9 sampai 10. Kuat suaramu buat Paulus. Ratapan Ratapan 4 ayat 9 sampai 10. nampak. Ratapan 4 ayat 9 sampai 10. Ayat 9 sampai 10. Besar. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar, yang merana dan mati sebab tak ada ladang. Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka tatkala runtuh putri bangsaku. Nah, saudara, ayat yang 10 ini, dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka. Pernah nggak saudara melihat ibu-ibu masak bayinya untuk dimakan oleh saudara-saudaranya? Sebegitu meriah yang disaksikan oleh Yeremia. Ada ibu-ibu yang memasak bayinya untuk dimakan saudara. Karena apa? Karena katanya lebih baiklah mati karena pedang daripada mati karena kelaparan. Parah. Karena mati gak mati. Padahal udah kelaparan, gak ada makanan yang mau dimakan. Bayinya pun itu yang dilihat oleh Yeremia. Saudara-saudara, baca satu ayat lagi. Ratapan 5, di depan. Ratapan 5 ayat 11 sampai 13. Ratapan 5 ayat 11 sampai 13. Inilah firman Tuhan. Mereka memperkosa kawan dan sebelumnya dari sekian ibu dan Yuda. Pemimpin-pemimpin juga mulai tangan mereka kalau Tuhan tidak menghormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kesilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Jadi semua situasi yang kita baca tidak ada situasi yang menyenangkan. Semua situasi yang hancur-hancuran, porak-poranda, porak-porakan, wanita diperkosa, pemuda begini, ibu-ibu seperti ini dan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus,
Kenapa dia bisa mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, sementara yang dia alami, yang dia lihat adalah kefasikan? Kenapa dia bisa mengatakan Tuhan itu baik, berkatnya selalu baru setiap pagi, tapi yang dia rasakan pergumulan yang sangat berat di deritanya? Saudara, kita mau lihat rahasia Yeremia tetap bisa bersyukur. Karena firman Tuhan tadi katakan apa tadi? Bersyukurlah dalam segala hal. Kenapa gitu? Yang pertama, kenapa Yeremia bisa bersyukur? Karena Yeremia fokus kepada Tuhan. Apa? Karena Yeremia Fokus kepada Tuhan. ingat apa namanya? Si namanya ini undakan dirinya katakan fokus sama Tuhan. Fokus pada Tuhan. Yeremia fokus kepada Tuhan. Waktu dia dipanggil untuk melayani Tuhan, umurnya 18 tahun. Yang penting nama ini selain si Febri, saya ada mereka umur 18 ya. Siapa yang mengikut ya? 18. Oke. Umurnya 18 tahun dipanggil Tuhan untuk melayani. Dan dia melayani di kerajaan Yehuda selama 40 tahun. 40 tahun. Dan 40 tahun itu dia melihat, dia menyaksikan kehancuran kerajaan Yehuda. Dia mengalami juga begitu beratnya penderitaan yang dia alami selama dia melayani Tuhan di kerajaan Yehuda. Bahkan Yeremia dianiaya, dipasung, digantung di rumah Tuhan, divonis hukuman mati. Itu yang dialami, yang diterima oleh Yeremia. Dituduh pembohong. Dan Yeremia dicatat sebagai nabi yang ditolak. Setiap pemberitaan Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia semuanya ditolak. Agak betul itu. Jangan dengarkan Yeremia itu. Gak ada itu, tengoklah gak ada Tuhan. Gak ada itu Tuhan itu. Gak ada yang dibilang Yeremia itu gak betul itu. Karena bangsa itu adalah bangsa yang tobat. Itu bertobat sebenarnya umat. Jadi cuma minggu aja bertobat. Sebentar tobat, sebentar umat. Besok tobat, besoknya umat. Itu dia Kristen tobat. Saudara-saudara, Yeremia fokus pada Tuhan. Dalam Yeremia 9 ayat 24, mari kita baca tadi. Ini tadi kita ibadah lewat 20 menit ini. Kalau nggak salah, kalau nggak 20 menit ya. Yeremia 9 ayat 24. Febri yang baca yang paling
Tapi jangan lihat masalahmu yang banyak. Jangan lihat masalahmu yang besar. Tapi lihatlah Tuhan yang besar. Kalau kita melihat masalah kita besar, maka Tuhan itu akan semakin kecil di pandangan kita. Tapi kalau kita lihat Tuhan itu besar, masalah itu yang akan kecil. Kalau saudara benar-benar mengenal Tuhan, Tuhan itu tadi Tuhan itu tadi adil. Tuhan itu tadi apa? Setia. Kalau saudara benar-benar mengenal Tuhan, walaupun begitu banyak masalah dari keluarga, dari yang lainnya, dari orang yang paling terdekat dengan kita, ada orang yang menyakiti kita. Ingat, dimanapun kita berada, saudara bergereja di sini, atau bergereja di Medan Selatan, atau bergereja di Jati Ginting, atau bergereja dimanapun, ingat, di setiap gereja pasti ada masalah. Coba jalan ke gereja di sini. Saudara tidak akan pernah menemukan gereja yang sempurna. Enggak. Itu dulu waktu di gereja Horas ada kan masalahnya sendiri. Sini nggak ada. Masih dalam gereja itu kayak gini sih, kayak gini sih. Ada yang kayak gitu ya. Tinggalnya kayak gini ya. Akhirnya kurang apa? Pasti kayak gitu dimanapun itulah. Saudara tidak akan menemukan kesempurnaan. Kita ini hidup berbagai macam orang. Kita kan ini diciptakan berbagai macam kan, bervariasi. Tak kayak gitu, tak satu macam aja kan. Ada yang kayak gini sifatnya, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini menyusahkan, ada yang stres, ada yang kayak gini. Ingat, manusia jangan terlalu berharap bergantung kepada manusia, karena sifat manusia adalah mengecewakan. Ibu Andi, pernah Bapak Andi mengecewakan Ibu? Saya kamu. Kita pasti nggak bisa diam. Selama berapa puluh tahun bersama ya. Manusia pasti mengecewakan. Di gereja ini, sesama pelayan pasti ada yang mengecewakan. Kayak gitu orang itu ya. Kayak gitu orang itu ya. Kotor. Pasti ada yang mengecewakan. Itu apa? Sifat manusia yang lumrah ya. Tapi dalam pindah dari situ kecewa. Tapi dalam dari situ dari kita sana kecewa. Pindah dari sana kecewa. Ya dari ini yang pasti banyak kecewa. Bukan cuma di gereja aja, di rumah pun. Jadi dimanapun kamu berada, di gereja itu, di pekerjaan atau di mana, ingat, fokus utama itu Tuhan. Tuhan, Tuhan. Jangan hantu. Jadi balik
ketiga, berdoa sampai pemulihan terjadi. Ya, ya. Berdoa sampai pemulihan terjadi. Kenapa Yeremia tetap bisa mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan? Tak habis-habis rahmatnya selalu baru setiap pagi, besar setia Tuhan. Sementara di dalam Ratapan 3 ayat 49-50, air mataku terus-menerus bercucuran dan dengan tak henti-hentinya sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Apa maksud ayat ini? Dia selalu berdoa sampai Tuhan menjawab doanya. Ini dia. Air mataku terus-menerus bercucuran. Apa pada dia terus kata, pernah tak saudara sedih nangis terus? Pernah tak? Tapi nggak bisa ngomong lagi, sedih Pak. Tapi itu nggak sampai sedih Pak. Tapi suara pun nggak ada lagi. Sedih Kak. Dia menangis terus-menerus, berdoa kepada Tuhan, melihat menyampaikan Tuhan berdoa bisa, Tuhan berdoa Tuhan selamatkan, Tuhan lihat, kata dia, Tuhan lihatlah keluarga, lihatlah penyakit di keluargaku ini, ada penyakit sampai Tuhan tolonglah. Ketika bertubi-tubi datang masalah, Tuhan, gimana nyawang kuliahku Tuhan? Kata, saudara saya dulu waktu mau apa itu? Skripsi. Iya, skripsi. Saya harus bayar itu 1 juta. Lunas 1 juta. Punya uang. Waktu itu juga cepat. Tengok, mungkin Pak seorang tua, di Pak Sabu nggak ada. Saya hanya berdoa. Tolonglah. Kawan-kawan saya semuanya dapat bayar. Ini cuma saya. Kalau nggak dibayar, saya ikut skripsi. Tapi Tuhan kirimkan orang yang enggak saya minta tolong. Saya cuma cerita aja. Aku punya uang, Kak. Ada 3. Aku punya pegang uang, Kak. Tak pakai dulu. Nanti tak bayar. Malah di otak ini belum punya orang mana minjam. Ya. Jadi saudara, kita belajar dari Yeremia. Apapun yang kita alami, berdoalah tak henti-hentinya sampai Tuhan jawab. Kalau dikatakan sampai Tuhan jawab, tahu nggak waktunya? Nggak tahu kan? Nggak tahu kapan, jam berapa, tanggal berapa, tahun berapa. Berdoalah tak henti-hentinya sampai Tuhan jawab. Dan Yeremia melakukan itu. Dia meratap, dia menangis, dia berdoa kepada Tuhan, menyampaikan semua apa yang dia alami sampai Tuhan menjawab doanya. Saudara-saudara, Yeremia terus berdoa kepada Tuhan sampai Tuhan memberikan pemulihan. Dan Tuhan menepati setiap janjinya. Jadi bagaimanapun kondisi kita, jangan pernah berhenti berdoa sampai Tuhan memulihkan kita. Jangan pernah berhenti berdoa sampai Tuhan memulihkan. Jangan pernah berhenti berdoa sampai Tuhan memulihkan. Jangan pernah berhenti berdoa sampai Tuhan memulihkan. Kalau kamu belum sembuh, terus berdoa sampai sembuh. Kalau keluarga belum bisa, terus berdoa sampai keluarga bisa. Kalau suami kita belum bertobat, terus berdoa sama suami.
bahwa Tuhan Yesus baik, sangat baik, bahkan teramat baik. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan baik kami di dalam nama Yesus saya berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kepada
kemenangan iman. Suka doa. Apa? Bantuan beri ano. Oke baik, nah itu saja pengumuman kita pada siang hari ini. Seluruh jemaat Tuhan, mari saya ulang pamit berdiri. Kita mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati melimpah-limpah dan memperluas dari kami. Haleluya. Bapak yang baik kami mereka berharap dan berjanji. Tuhan memberkati semua jemaat-jemaat yang hadir pada hari ini. Mereka kesehatan dan panjang umur. Berkati mereka dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan. Mereka tetap mengingat dan melakukan kebaikan. Tuhan menemukan umat-Nya yang tidak. Tuhan jamah mereka supaya mereka bisa bersama-sama dengan kami memuji nama Tuhan. Kami berdoa bahwa Elvina yang mungkin saat ini belum pulih dari rumah-rumah di tubuhnya karena ada insiden kecelakaan, mereka akan dipulihkan kesehatan. Jika ada tempat yang sakit, pulihkan dan Bapak yang baik. Kami berdoa bahwa kondisi Tuhan yang saat ini sedang sakit, sedang mengalami kelemahan fisik. Tuhan biarlah biru-biru mengalir tubuhnya, mengangkat segala penyakitnya, maka segala kelemahannya, jangan dan berikan kesembuhan yang daripada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bapak yang baik, kami berdoa bahwa kemarin yang ada bersama-sama dengan Tuhan yang hidup di dalam perjalanan sampai ke tempat ini selamat. Tuhan kami serahkan. Terima kasih Bapak yang baik. Kau memberkati anak-anakku, baik pelayan yang mengajar pada hari ini. Tuhan menambahkan berkat dan menambahkan karunia dan kurapan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan dalam hari ini dan mengucap syukur. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita menerima berkat yang besar daripada Tuhan, kita bawa ke rumah kita masing-masing. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan kepada ke-12 muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang berkuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Marilah kita berdoa.
Bapak Ibu